Selanjutnya adalah perancangan pada sistem hidrolik. Nah, sebelum kita masuk ke perancangan sistem hidrolik, kita harus mengetahui pada perancangan sistem elektrohidroliknya. Nah, untuk sistem elektrohidrolik kita bisa ketahui ada beberapa logika yang bakal kita gunakan. Nah, logika yang pertama adalah logika identity. Logika identity di sini adalah logika yang dimana ketika kita memberikan inputan 0, maka outputannya pun akan 0. Lalu apabila inputannya adalah 1, outputannya juga akan 1. Ini untuk logik dari simbolnya. Nah, ini juga sama. Selanjutnya adalah untuk sirkuit diagram. Sirkuit diagram di sini adalah bagaimana kita merangkai kelistrikan dari si logika identity ini seperti ini. Iya. Selanjutnya adalah logika negotiation atau NOT. Nah, untuk logika NOT, ini adalah ketika inputannya 0, maka outputannya akan 1. Lalu apabila inputannya adalah 1, maka outputannya adalah 0. Seperti itu. Untuk logik simbol untuk logik simbolnya adalah seperti ini. Lalu untuk sirkuit diagramnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk kita mengetahui bagaimana cara merangkai dari logika identity atau logika NOT yang tadi, kita bisa praktekkan pada hidrolik silinder tunggal indirect control. Indirect control itu adalah ketika inputannya itu tidak langsung menuju ke outputannya, artinya ada perantara lain untuk menuju ke inputannya. Yang kita gunakan sebagai perantaranya adalah relay. Nah, relay di sini juga berfungsi sebagai pengaman dari si sistem elektrohidroliknya. Nah, untuk cara merangkainya, itu kita harus ketahui dulu bahwa pada relay kita membutuhkan 24 volt DC. Nah, sedangkan pada solenoid itu kita menggunakan 220 VAC gitu. Jadi kita menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber pertama adalah 24 VDC dan 220 VAC. Untuk merangkai indirect control dengan logika identity itu sebagai berikut. Dari sumber VDC dia masuk ke push bottom. Nah, dari push bottom dia langsung masuk ke kontak coil relay pin 14. Nah, lalu selanjutnya masuk ke pin 13 dan masuk ke VDC 0 volt. Nah, selanjutnya untuk masuk ke jalur relay dia menggunakan 220 VAC. Nah, dari 2 VAC ini masuk ke pin 9 karena kondisi yang dibutuhkan adalah normally open, maka menggunakan pin 5. Nah, dari pin 5 ini kita langsung masuk ke positif si solenoid. Nah, lalu negatif solenoid kita masuk ke 0 VAC. Kerja dari rangkaian indirect itu, ketika push button ditekan, nah, dia akan mengaktifkan kontak coil relay. Nah, dia akan mengaktifkan jalur dari si relay. Nah, jalur ini dia akan mengaktifkan dari si solenoid. Nah, ketika solenoid aktif, dia akan membuat silinder bergerak maju. Nah, ketika push button dilepas, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya adalah sama indirect control, tapi bedanya ini kondisi identity. Nah, kita akan mengubah kondisi ini menjadi kondisi NOT. Nah, lalu untuk cara merangkainya itu sebagai berikut. Bedanya pada perangkaian identity adalah ketika push bottomnya itu dia menggunakan kondisi normally close, yang artinya pada kondisi awal dia sudah terhubung. Nah, maka ketika push button ditekan, lihat relay dia akan mati. Nah, ketika relay mati, dia akan memutus jalur relay. Nah, jalur relay yang terputus, dia akan menonaktifkan si solenoid. Nah, lihat, ketika dia tidak ditekan, dia akan maju. Tapi ketika push button ditekan, dia akan mundur. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah logika conjunction atau logika N. Nah, pada logika N ini menggunakan dua push button pertama dan push button kedua. Nah, lalu untuk cara kerjanya adalah ketika push button pertama kita ditekan atau 0, maka push button kedua pun tidak ditekan 0, maka outputnya akan 0. Nah, lalu ketika push button pertama tidak ditekan atau 0,
sedangkan push button kedua adalah ditekan, maka outputnya akan 0. Lalu kondisi berikutnya adalah kondisi push button pertama ditekan dan push button kedua tidak ditekan, maka outputnya akan 0. Nah, selanjutnya adalah ketika dua-duanya ditekan, maka outputnya akan 1. Dari sini kita ketahui cara gampangnya adalah ketika 0 ditambah 0 maka adalah 0. Maka pada tabel ini itu lebih mudahnya seperti ini. Apabila push button ini 0 dan 0, jika kita kalikan maka outputnya akan 0. Seperti 0 kali 1 akan 0, nah 1 kali 0, 0, nah 1 kali 1 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini untuk logik simbolnya. Untuk penggambaran dalam rangkaian elektronik itu seperti ini. Disusun secara seri dari push button itu sendiri. Untuk cara merangkainya pada elektropneumatik itu dari sumber menggunakan 24 volt DC, dia masuk ke push button pertama. Nah, lalu dari push button pertama dia masuk ke push button kedua. Lalu keluaran dari push button kedua dia masuk ke kontak coil relay pin 14. Nah, lalu pin 13 dari kontak coil relay dia masuk ke 0 VDC. Nah, untuk rangkaian jalur relaynya kita akan menggunakan 220 VAC. Nah, lalu dari sumber arus dia masuk ke pin 9. Nah, karena kondisinya normalnya open, maka kita akan menggunakan pin nomor 5. Lalu untuk pin nomor 5-nya dia masuk ke positif dari si solenoid. Nah, lalu negatif si solenoidnya dia masuk ke 0 VAC. Untuk cara kerjanya adalah apabila push button pertama ditekan, nah lihat kontak relay masih tidak aktif. Nah, ketika push button 2 ditekan, nah, kontak relay juga masih belum aktif. Nah, ketika dua-dua push button ini ditekan, nah kontak relay baru aktif. Kontak relay yang aktif dia akan mengaktifkan jalur relay, yang dimana jalur relay itu dia akan mengaktifkan solenoid dan akan membuat fluida masuk ke silinder dan mendorong silinder ke depan. Apabila salah satu push button itu dilepas, maka si relay ini putus. Selanjutnya adalah logika disjunction atau logika OR. Nah, dimana logika OR ini adalah apabila push button pertama bernilai 0, lalu push button kedua bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Nah, lalu apabila inputnya bernilai 0 pada push button pertama, lalu pada push button kedua bernilai 1, maka nilai outputnya adalah 1. Nah, selanjutnya apabila push button pertama bernilai 1, lalu push button kedua bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Apabila push button pertama bernilai 1, push button kedua bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Nah, ini tuh sistemnya seperti kita tambahkan dari push button 1 dan push button 2. Nah, jika 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. Nah, 0 ditambah 1, hasilnya 1. 1 ditambah 0, hasilnya 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dengan 2 ini kan tidak ada, maka hasilnya akan 1 lagi. Nah, ini adalah logik simbolnya. Nah, kita bisa lihat. Lalu electric circuit diagramnya atau diagram pada penyusunannya nanti ketika kita akan merangkai elektrod dari hidroliknya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ke perancangan hidroliknya. Pada rangkaian kali ini pertama dari sumber arus 24 VDC dia masuk ke push button pertama. Nah, lalu keluaran dari push button pertama dia masuk ke kontak coil relay pin 14. Lalu untuk push button keduanya menggunakan output 24 VDC juga. Lalu dia masuk ke push button kedua. Nah, keluaran dari push button kedua dia masuk lagi ke kontak coil pin 14. Nah, lalu pin 13 dari kontak coil dia masuk ke 0. Nah, masuk ke 0 VDC. Selanjutnya untuk jalur relaynya, nah, kita menggunakan output arus 220 VAC, dia masuk ke pin 9. Nah, karena kondisi yang kita butuhkan adalah normalnya open, maka kita akan menggunakan pin nomor 5.
lalu masuk ke solenoid, lalu keluaran solenoid ke 0 VAC. Untuk cara kerja logika OR itu seperti ini. Nah, lihat, ketika push button pertama ditekan, maka relay akan aktif. Lalu apabila push button kedua ditekan, relay pun akan aktif. Apabila dua-duanya ditekan, relay pun akan aktif. Nah, relay yang aktif tadi akan mengaktifkan jalur relay, yang dimana jalur relay tadi dia akan mengaktifkan si solenoid. Ketika si solenoid ini aktif, dia akan membuat fluida cair mengisi silinder dan silinder menjadi maju. Silinder akan kembali ke posisi semula apabila kedua dari push button ini dilepas atau tidak ada push button yang ditekan. Nah, maka silinder akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya adalah logika exclusive OR atau XOR. Pada logika ini apabila push button 1 tidak ditekan, lalu push button 2 tidak ditekan, maka outputnya akan 0 atau tidak aktif. Sedangkan pada ini, apabila push button ditekan, push button 1 tidak ditekan, lalu push button 2 ditekan, maka outputnya akan 1. Selanjutnya apabila push button 1 ini ditekan, atau push button kedua tidak ditekan, maka outputnya pun akan 1. Apabila kedua push button ini ditekan, maka outputnya akan 0. Nah, untuk logik simbolnya seperti ini. Nah, lalu untuk penggambaran pada elektrikalnya itu seperti ini. Untuk cara merangkainya itu dari sumber pada push button pertama, pada kondisi normally close, dia masuk ke push button pertama, lalu keluaran dari push button pertama, dia masuk ke normally open push button kedua. Nah, pada keluaran dari push button kedua, tadi masuk ke pin kontak relay nomor 14. Nah, lalu keluarannya pin 13-nya masuk ke 0 VDC. Untuk kondisi normally open ya, dia mengambil dari sumber pada push button pertama, lalu keluarannya dia masuk ke normally close pada push button kedua, lalu keluaran dari normally close push button kedua masuk ke normally open push button kedua, masuk lagi ke relay pin 14. Lalu untuk jalur relay yang menggunakan arus 220 VAC menggunakan pin 9, lalu karena kondisi normally open menggunakan pin 5, lalu masuk ke lampu indikator, dan keluaran dari lampu indikator masuk ke 0 VAC. Cara kerja dari rangkaian exclusive OR ini, apabila push button 1 ditekan, lampu akan menyala. Nah, lalu apabila push button kedua ditekan, lampu pun akan menyala. Ketika dua-duanya ditekan, lampu tidak akan menyala karena exclusive OR ini adalah membutuhkan kondisi salah satunya saja yang ditekan. Ketika dua-duanya ditekan, itu dia tidak akan menyala. Seperti berikut. Rangkaian berikutnya adalah hidrolik silinder ganda, atau bisa kita katakan bahwa di sini valve-nya adalah valve 4/2 dengan menggunakan 2 silinder. Untuk cara merangkainya itu adalah dari sumber kita masuk ke push button 1, lalu dari push button 1 masuk ke kontak relay pin 14 pertama, lalu pin 13 pada relay pertama kita masuk ke 0 VDC. Untuk push button kedua, kita mengambil dari output 24 VDC, masuk ke push button kedua, lalu keluaran dari push button kedua tadi masuk ke kontak relay kedua, pin 14, lalu pin 13-nya kita hubungkan ke 0 VDC. Nah, untuk jalur relay yang pertama, kita menggunakan output 220 VAC, masuk ke pin 9. Nah, karena kondisinya normally open, kita akan menggunakan pin nomor 5. Dari pin nomor 5 ini masuk ke solenoid yang pertama. Nah, lalu keluaran dari solenoid pertama masuk ke 0 VAC. Untuk jalur relay kedua itu menggunakan output 220 VAC. Nah, dia masuk ke pin 9 sama, lalu karena kondisinya normally open, maka kita akan menggunakan pin nomor 5. Nah, dari pin nomor 5 masuk ke solenoid kedua. Nanti dari solenoid kedua negatifnya masuk ke 0 VAC. Cara kerja dari rangkaian ini adalah apabila push button 1 ditekan, maka relay 1 akan aktif. Solenoid yang pertama pun akan aktif, silinder akan terdorong maju. Ketika push button 1 dilepas, dia akan tetap. Nah, bila push button 2 ditekan,
Nah, relay 2 akan aktif. Jalur relay yang aktif tadi, dia akan mengaktifkan solenoid kedua dan akan mengembalikan posisi silinder ke posisi semula. Rangkaian interlock atau sirkuit yang saling mengunci. Untuk cara merangkainya adalah seperti berikut. Dari input 24 VDC, dia masuk ke select switch. Dari keluaran select switch tadi, yang pertama dia akan masuk ke push button kedua. Dari push button kedua, keluarannya dia masuk ke normally open pada push button pertama. Lalu keluaran dari normally open push button pertama, dia masuk ke jalur relay pin 12. Nah, lalu masuk ke pin 4. Nah, dari pin 4 ini dia masuk ke kontak coil relay kedua pada pin 14. Lalu pin 13-nya masuk ke 0 VAC. Dari select switch lagi, dia masuk ke normally close pada push button pertama. Lalu keluaran dari push button pertama masuk ke normally open push button kedua. Lalu keluaran dari push button kedua tadi yang normally open masuk ke jalur relay kedua pin 12, lalu pin 4-nya masuk ke kontak coil relay pertama pin 14, lalu pin 13-nya masuk ke 0 VDC. Nah, selanjutnya pada sistem ini kita akan menggunakan crossing yang dimana dihubungkan pada keluaran normally close pada push button 1 dan pada normally open pada push button 1 juga. Lalu yang cross kedua itu pada push button kedua dari posisi keluaran normally close dan keluaran normally open ya. Selanjutnya untuk jalur relaynya kita akan menggunakan arus 22 VAC masuk ke pin 9 pada relay kedua. Karena normally open kita menggunakan pin 5. Dari pin 5 ini kita akan masuk ke solenoid yang kedua. Lalu solenoid kedua masuk ke 0 VAC. Untuk jalur relay pertama, kita akan menggunakan sama 220 VAC masuk ke pin 9 pada relay pertama. Nah, lalu dari pin 5-nya dia masuk ke solenoid yang pertama. Solenoid pertama tadi outputannya masuk lagi ke 0 VAC. Untuk cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika kita tidak menekan push button, relay 2 ini langsung menyala. Nah, ketika push button 1 ditekan, relay pertama akan aktif. Relay yang aktif tadi tetap aktif meskipun push button tidak ditekan. Nah, silinder akan maju. Ketika push button 2 ditekan, relay 2 yang akan aktif dan kondisi silinder kembali ke posisi awal. Apabila push button 1 ditekan, dia akan mengaktifkan relay 1. Nah, kenapa relay 1 ini tetap aktif? Karena tadi dibuat kondisi cross yang dihubungkan. Nah, kondisi cross tadi itu membuat arus tetap mengalir. Itu pun sama terjadi pada push button kedua.